Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Octavian Natrix, 2119010 dari Prodi S1 Keperawatan 019. Jadi saya di sini akan memenuhi tugas dari keperawatan komunitas 1, yaitu menjelaskan kembali apa yang sudah kami terima dari materi-materi dari beberapa materi kemarin, yaitu tentang konsep sehat dan konsep komunitas. Jadi yang pertama sehat. Jadi sehat di sini yang dapat saya mengerti yaitu yang pertama, yaitu keadaan sempurna, sejahtera, fisik, psikologis, sosial, spiritual. Jadi di sini kesehatan secara menyeluruh. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, keadaan di sini kepada jiwa dan sosial yang dapat mempengaruhi terhadap produktivitas secara sosial dan ekonomi. Kalau sikap sehatnya itu maksudnya sikap merupakan bentuk sikapnya dapat memberi dukungan atau perilaku positif terhadap klien, komunikasinya atau perawat komunitas. Dan adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku sehat. Jadi sini dapat kita ketahui yaitu tentang faktor predisposisi. Jadi faktor predisposisi di sini itu mempengaruhi perilaku sehat. Jadi yang faktor yang kedua itu faktor pemungkin. Jadi maksudnya faktor pemungkin di sini atau maksudnya memungkinkan individu untuk berperilaku harus adanya sarana dan prasarana untuk fasilitas kesehatan. Jadi yang faktor yang berikut itu faktor pembuat. Maksudnya di sini ada dukungan atau dorongan yang agar memperkuat saling hubungan atau perilaku sehat dan antara perawat dan klien. Jadi kalau menurut faktor pendukungnya itu sosial, sikap dan perilakunya itu maksudnya terwujud oleh petugas kesehatan dan dipercayai oleh masyarakat. Adapun beberapa nilai yang mempengaruhi perilaku sehat. Jadi yang pertama nilai itu niat. Yang pertama niat. Niat di sini ada keinginan untuk sehat dari seseorang atau klien itu sendiri. Yang di sini yang kedua dukungan sehat. Jadi dukungan sehat di sini ada maksudnya ada dukungan dari keluarga, teman dan kerabat ingin seseorang yang sakit itu dapat sembuh. Yang ketiga akses informasi. Jadi akses informasi di sini sesuai dengan tindakan apa yang akan diambil seseorang terkait dengan pencegahan penyakit tersebut. Maksudnya seseorang itu perawat. Yang berikut nilai yang keempat itu otonomi pribadi. Jadi otonomi pribadi di sini dapat saya jelaskan kewenangan perilaku yang ditentukan berdasarkan atas diri sendiri. Yang kelima akses maksudnya situasi. Jadi situasi di sini dapat saya jelaskan atau memungkinkan pengertian yang luas. Jadi yang maksudnya berkaitan dengan fasilitas yang tersedia maupun tidak tersedia. Lanjut saja. Jadi yang kedua itu sakit.
Jadi sakit di sini maksudnya suatu keadaan yang tidak menyenangkan toh. Maksudnya misalnya kayak seseorang yang merasa sakit atau menimpa atau sakit atau penyakit yang menimpa seseorang dengan keadaan yang sudah mendapatkan penyakit. Yang menimbulkan gangguan ini atau aktivitas jasmani, rohani maupun spiritual. Yang berikut, lanjut saja yang berikut, persepsi sakit. Jadi yang persepsi sakit ini yang masih tergantung situasi kondisi. Yang pertama, seseorang merasa sakit setelah diperiksa dinyatakan tidak sakit. Yang kedua, tidak merasa sakit tapi setelah diperiksa sebenarnya individu mengalami penderita atau penyakit. Yang berikut, seseorang merasa sakit di tubuhnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sehat. Jadi yang pertama faktor predisposisi. Jadi predisposisi di sini itu faktor yang dapat masuk mempengaruhi perilaku mempengaruhi. Yang kedua faktor pemungkin. Jadi faktor mungkin di sini maksudnya perawat komunikasi harus kalau mau berkomunikasi harus mempersiapkan fasilitas atau sarana yang ada di tempat itu. Yang ketiga faktor pendukung. Jadi faktor pendukung di sini faktor penguat. Jadi faktor penguat di sini maksudnya itu jadi faktor penguat itu maksudnya itu faktor pendukung. Jadi faktor pendukung di sini faktor yang mempenguat atau bila ada dukungan dari pihak tertentu. Di materi yang kedua yaitu konsep dasar keperawatan komunitas. Jadi di sini definisinya perawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan ilmu keperawatan atau ilmu kesehatan masyarakat. Tujuan di sini itu pelayanan keperawatan secara langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Adapun sasaran keperawatan komunitas itu yang pertama individu. Jadi individu ini maksudnya itu memenuhi kebutuhan dasar fisik dan mental seseorang yang dialami serta keterbatasan pengetahuan dan kurang kemandirian. Yang kedua keluarga. Keluarga ini maksudnya antara keluarga yang membutuhkan interaksi maka saling bertergantungan satu sama lain. Yang ketiga kelompok khusus. Misalnya kelompok khusus ini ada kesekumpulan individu yang mempunyai kesamaan, misalnya kayak jenis kelamin atau umur atau seperti kayak khusus, misalnya itu kayak ibu hamil, lansia, balita, remaja, dan lain-lain. Adapun strategi intervensi keperawatan komunitas, yang pertama grab proses, yang kedua health promotion, yang ketiga partisipan. Adapun prinsip-prinsip keperawatan komunitas, yang pertama kemanfaatan. Jadi pemanfaatan di sini intervensinya atau pelaksananya yang dilakukan harus benar-benar
bermanfaat atau bermanfaat besar-besaran bagi masyarakat setempat. Yang kedua, autonomi. Jadi autonomi di sini maksudnya menentukan alternatif atau cara-cara yang disediakan untuk komunitas. Yang ketiga, keadilan. Jadi maksudnya di sini melakukan upaya atau tindakan yang secara benar sesuai dengan kemampuan atau kapasitas komunitas. Lanjut, adapun ada 4 komponen dasar paradigma. Yang pertama itu manusia. Jadi di sini dapat saya jelaskan itu arti manusia sistem adaptif atau biopsikologis, spiritual, maksudnya spiritual, lingkungan maupun stimulus. Yang kedua, kesehatan. Jadi kesehatan ini manusia berada di rentang sakit dan sehat. Yang ketiga, lingkungan. Jadi lingkungan di sini maksudnya faktor yang efek tidak jelas. Maksudnya di sini lingkungan akan mempengaruhi terhadap kondisi masyarakat. Yang ketiga, keperawatan. Keempat, keperawatan. Jadi kalau di sini maksud keperawatan ini proses aksi dan reaksi antara klien dan perawat yang saling bertukaran komunikasi atau saling berinteraksi. Adapun perbedaan antara pelayanan komunitas dan pelayanan di klinik. Itu yang pertama, misalnya kayak tempat kegiatan. Kalau di rumah sakit, bangsal keperawatan. Kalau yang di komunitas itu ada rumah sakit, sekolah, rumah, terus di panti, di tempat manapun misalkan ketemu pasien dapat kita laksanakan atau dapat kita beri tindakan keperawatan komunitas. Yang berikut tipe pasien. Kalau di rumah sakit itu orang sakit dan orang meninggal. Kalau di komunitas keperawatan itu ada orang sakit, orang sehat, dan orang meninggal. Terus ruang lingkup pelayanannya itu yang pertama, rumah sakitnya itu kuratif dan rehabilitatif. Yang ketiga, ruang lingkup pelayanan. Kalau misalnya kayak di rumah sakit yaitu kayak kuratif dan rehabilitatif. Kalau di komunitas ada promotif, preventif, rehabilitatif, revolusi. Terus yang kalau fokus perhatiannya itu kalau di rumah sakit tuh cuma rasa aman dan rasa sakit. Kalau di komunitas meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit agar tidak terjadi penyebaran penyakit pada pasien tersebut. Kalau sasaran pelayanan itu kalau di rumah sakit individu, kalau di komunitas ada individu, ada kelompok, ada keluarga dan masyarakat. Yang berikut tingkat pencegahan. Jadi tingkat pencegahan di sini ada primari. Jadi maksudnya itu pencegahan sebelum sakit dan tidak fungsian. Yang kedua, secondary atau prevention. Jadi pencegahan pada masyarakat yang masih dalam kondisi sakit. Yang ketiga, tertiary prevention. Yang maksudnya itu pencegahan
pada masyarakat yang telah sembuh dan sakit. Nah, jadi sekian penjelasan ringkasan materi dari saya. Jika kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.